berjanji berikan kekayaan yang tersembunyi. Kau berjanji berikan harta yang terpendam. Kau berjanji berikan kekayaan yang tersembunyi bagi kami gereja-Mu. Kau yang dirikan di atas batu karang, Kau yang nyatakan di atas gereja-Mu, Kau yang janjikan alam takkan dapat mengalahkan. Kau yang dirikan di atas batu karang, Kau yang nyatakan di atas gereja-Mu, Kau yang janjikan alam takkan dapat mengalahkan. Kau yang dirikan di atas batu karang, Kau yang nyatakan di atas gereja-Mu, Kau yang janjikan alam takkan dapat mengalahkan. Kau yang dirikan di atas batu karang, Kau yang nyatakan di atas gereja-Mu, Kau yang janjikan alam takkan dapat mengalahkan. Kau berjanji berikan harta yang terpendam. Kau berjanji berikan kekayaan yang tersembunyi. Kau berjanji berikan harta yang terpendam. Oh, Kau berjanji berikan kekayaan yang tersembunyi bagi kami gereja-Mu. Bagi kami gereja-Mu. Bagi kami gereja-Mu. Bagi kami gereja-Mu. Berikan kami penyediaan, berikan kami penyempurnaan. Pemerintahan surga ada di gereja-Mu. Engkau yang menyediakan, Engkau yang menyempurnakan. Selamanya Kau Allah yang memerintah. Berikan kami penyediaan, berikan kami penyempurnaan. Pemerintahan surga ada di gereja-Mu. Engkau yang menyediakan, Engkau yang menyempurnakan. Selamanya Kau Allah yang memerintah. Selamanya Kau Allah yang memerintah. Selamanya Kau Allah yang memerintah. Ini waktunya hidupku bersinar, agar dunia mengenal Kau Raja. Ini saatnya firman-Mu berkuasa, agar manusia menyanjung Kau Raja. Ku kan tinggikan-Mu selalu, ku kan agungkan-Mu selalu, hingga dunia mendengar kebesaran-Mu. Oh, Kau yang layak memerintah, Kau yang layak berkuasa. Kerajaan-Mu penuhi
jadikanmu selalu, hingga dunia mendengar kebesaranmu. Oh, kau yang layak memerintah, kau yang layak berkuasa. Kerajaanmu penuhi seluruh bumi, kerajaanmu penuhi seluruh bumi, kerajaanmu penuhi seluruh bumi, kerajaanmu penuhi seluruh bumi. Merry Christmas! Rame ya? Baik, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari hari ini berada, Yes. kami berharap kita dapat bersama-sama merasakan sukacita yang baru karena hari ini adalah Hari Natal! Yeay! Yang artinya kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia yang telah lahir ke dunia buat kita semua. Ya, hari Natal adalah hari yang sukacita bagi semua orang karena kelahiran Yesus berarti kita punya pengharapan hingga saat ini. Nah Dok, cerita dong Ya, tahun Kak? 2020 Aldo apa yang kamu alami? Di tahun 2020 ya Kak ya, di satu tahun ini sih pasti aku ngalamin ya ada sukanya dan ada dukanya juga Kak. Oke, panjang nih ceritanya. Oh pasti itu. Ya, jadi ya suka duka pasti selalu ada ya Kak ya di satu tahun berjalan. Tepatnya di bulan Juni sih Kak kemarin aku ngalamin pemutusan kontrak kerja. Jadi aku nganggur tuh beberapa bulan gitu. Terus sedih nggak Dok? Gimana tuh ceritanya? Lumayan sedih dan lumayan kecewa Kak pastinya ya Kak ya. Jadi aku boleh cerita sedikit ya Kak ya. Jadi aku nganggur 2,5 bulan lah lebih kurang dan di situ aku benar-benar sedikit kecewa gitu kan karena aku nggak punya pemasukan lagi dan aku benar-benar ngalamin di mana aku sedikit ngedrop karena kita tahu ya sama-sama itu juga ada di masa pandemi dan aku benar-benar bingung banget dan ngerasa ketakutan aku nggak akan dapat kerja lagi nih kayaknya gitu kan. Tapi ya aku belajar di masa-masa sulit aku tetap memberi yang terbaik buat Tuhan, aku tetap menjaga pemberian aku buat rumah Tuhan Kak. Jadi kualitasnya aku jaga, aku nggak ngurangin sedikit pun pemberian aku buat rumah Tuhan. Dan puji Tuhannya, nah singkat cerita Kak, beberapa bulan kemudian Tuhan berikan aku pekerjaan yang baru. Wow, itu Tuhan baik banget Dok. Tuhan baik banget Kak. Dan aku suka banget sama pekerjaan itu karena pekerjaan yang baru itu sesuai dengan background aku di pekerjaan yang lama. Pas jauh kalau gitu ya berarti. Pas banget dan aku enjoy banget di pekerjaan yang baru dan di situ aku makin yakin bahwa ketika kita nggak pernah berhenti memberi buat Tuhan, Tuhan juga nggak akan pernah berhenti memberi berkatnya buat kita. Dan aku mengajak buat unshakable people yang ada di rumah, jangan pernah berhenti memberi buat Tuhan. Sekalipun kita ada di masa-masa kondisi yang sulit banget Kak, ada di kondisi yang
nggak mendukung untuk kita memberi. Tapi percaya di setiap pemberian kita itu akan menghasilkan sebuah terobosan dalam kehidupan kita. Wow, awesome banget Dok. Oke, unshakable people seperti cerita Aldo tadi, kita belajar ya bahwa ketika kita tidak berhenti memberi, maka Tuhan juga tidak akan berhenti memberkati kita. Seperti itu ya Dok? Betul banget Kak. Oke, hari ini kita juga mau memberikan persembahan kita sebagai bentuk kesetiaan dan kasih kita yang nyata kepada Tuhan. Di layar sudah tertera nomor rekening dan juga barcode QRIS dan GoPay yang dapat saudara gunakan untuk mengirimkan persembahan, persepuluhan maupun dana misi. Selamat memberi. Baik, kita juga punya tema Natal nih Kak di tahun ini. Oh, apa tuh Dok temanya? Temanya itu adalah Beyond. Dan ada satu ayat yang memberkati kehidupanku. Dan aku percaya akan memberkati kehidupan unshakable people dimanapun kalian berada. Aku bacain Kak ya. Di Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam hidup kita. Amen. Dan percaya unshakable people bahwa Allah akan melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Lebih dari apa yang kita doakan. Dan hari ini adalah waktunya untuk kita bersuka cita bersama-sama. Kita mau melompat, kita mau memuji buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Siap untuk memuji Tuhan? Amen. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Membawa sukacita yang baru buat kehidupan kami. Baik unshakable people yang siap memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke, enjoy this Christmas day and Merry Christmas.
pulau dan benua, terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. In excelsis Deo. Joy to the world, the Lord is come. In excelsis Deo. Joy to the world, the Lord is come. In excelsis Deo. Halo, perkenalkan nama saya Sinta Rodame Situmorang. Saya dari Unshakable Church Bali. Di tahun ini saya sedang berada dalam tahap untuk menyusun skripsi, di mana dalam menyusun skripsi saya merasa banyak sekali tekanan, baik dari dalam keluarga maupun dari dosen. Kemudian pada suatu hari saya pernah berada dalam satu tekanan di mana saya merasa itu adalah masalah ekonomi gitu. Terus saat itu singkat cerita, saat itu orang tua saya sedang berada dalam fase di mana mereka tidak bisa membiayai kuliah adik saya. Kemudian pada hari Sabtu adik saya ngechat saya dan kemudian dia memberitahu bahwa dia nggak bisa untuk ikut ujian karena dia nggak bisa bayar SPP-nya gitu. Kemudian singkat cerita saya mulai berpikir gimana caranya supaya saya bisa bantu adik saya ini. Kemudian saya menelpon teman-teman saya. Sebenarnya ketika saya menelpon mereka, saya nggak ada maksud untuk meminta duit atau gimana. Saya cuman bercerita saja gimana apa yang sedang saya alamin gitu. Nah saat itu ketika saya bercerita, ternyata di balik tanpa sepengetahuan saya mereka mengumpulkan uang saat itu. Terus pas hari Minggu mereka tiba-tiba ngechat saya lalu bilang bahwa mereka sudah mengumpulkan uang untuk membantu membiayai adik saya, membiayai kuliah adik saya. Tapi saat itu saya berjanji sama mereka saya akan bayar uang mereka itu kembali dengan jangka waktu 2 minggu. Kemudian ketika mereka sudah setuju, akhirnya saya memberikan uang ini kepada adik saya supaya dia bisa ikut ujian pada hari Seninnya. Kemudian pada saat itu saya setelah 2 minggu berlalu, ketika saya meminta kepada kedua orang tua saya untuk meminta uang itu kembali, ternyata orang tua saya tidak bisa membayarnya lagi. Lalu saya bingung saya harus apa gitu. Kemudian akhirnya setelah saya berbicara sama orang tua saya, mereka bilang supaya saya minta uang kepada kedua opung saya. Lalu saat itu saya menelpon opung saya dengan penuh ketakutan gitu. Kenapa saya takut? Karena saat itu saya belum pernah nelpon opung saya. Tetapi ketika saya nelpon, saya harus meminta uang dengan jumlah yang sangat banyak menurut saya pribadi gitu. Dan saat itu dan ketakutan saya juga berasal karena orang tua saya meminta supaya ketika saya meminta uang kepada opung, saya nggak ngasih tahu uang ini dikemanakan, karena uang itu kan seharusnya saya bayar kepada teman-teman saya karena saya ngeduluanin uang kuliah adik saya sama membayar uang kontrakan saya selama saya berkuliah di Bali begitu. Terus kemudian dengan sangat takut saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan oke, aku harus jujur untuk ngomong sama kedua orang tua saya dan kepada opung saya. Dan saat itu saya juga
sebelum saya berdoa saya minta saran sama kakak rohani saya. Saat itu kakak rohani saya bilang saya harus jujur, dan kemudian terkonfirmasi suara Tuhan untuk oke, saya harus berbicara dengan jujur. Nah saat itu akhirnya saya memberanikan diri, saya telepon opung saya bilang, opung saya butuh uang. Nah sebelum saya nelpon opung saya ini, saya udah takut karena gimana nanti kalau ditanya, gimana nanti ditanya uangnya kemana gitu. Tapi dengan keberanian, oke lah Tuhan, gak apa-apa, biarin aja, resikonya saya tanggung sekarang, karena saya percaya apapun yang kita sembunyikan itu gak akan bisa bertahan lama. Pada saatnya nanti semuanya akan terungkap gitu. Hai, perkenalkan, nama saya Deden dari Unshakable Church Jatinangor. Di awal tahun 2020, saat itu kami ada doa di Ruko Pondok Mulana. Ketika kami berdoa, saya mendapatkan sebuah tulisan, gambaran, yaitu sebuah gambaran tentang rumah, dan tulisan di samping rumah itu big. Dan saya bertanya, maksudnya apa Tuhan? Big. Dan saya terus bertanya, tapi saya tidak stop untuk terus berdoa. Sampai sampai tiba di bulan Juni 2020, saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya, dan saya terus mulai berdoa. Saya mulai berdoa. Dan Tuhan taruhkan dalam hati saya, kalau engkau mau jadi yang terbesar, engkau harus mengerjakan hal-hal yang kecil. Dan itu membuat saya berpikir, saat ini Tuhan, saya tidak lagi bekerja. Dan harus dengan apa saya harus bisa melakukan ini. Dan akhirnya saya, singkat cerita, saya bekerja di tempat teman saya yang usaha cucian motor. Saya bekerja di situ, saya mencuci motor, saya melap, saya membersihkannya, dan saya merasa sesuatu yang tenang karena saya melakukan apa yang saya mengerti, apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Di pertengahan Agustus, saya mendapat kabar ibu saya meninggal. Dan saya di situ sangat terpukul, sangat sedih. Dan sepertinya saya kayak kehilangan pengharapan. Dan saya memutuskan untuk saya kembali ke Papua. Saya tinggal di Papua 40 hari lamanya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Kami temukan Kau Allah yang sama, yang setia, yang menyertai hidup kami. Kau Allah yang sama yang terus bekerja untuk hidup kami Tuhan. Thank you. Jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman terang di langkahku, amin. Sumber damai dalam hidupku. Dalam-Mu penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar.
begitupun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Thank you Jesus. Katakan firman. Firman terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalammu, sertaanmu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitupun janjimu. Dalam segala perkara Kau turut bekerja. Sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitupun janjimu. Dalam segala perkara Kau turut bekerja. Kau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar,
sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Amin. Dalam segala perkara Kau turut bekerja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, katakan perisai, perisai pelindungku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Jesus, berikan kemuliaan bagi Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami boleh mengadakan ibadah Natal, sesuatu yang spesial Tuhan hari ini, memperingati kelahiran Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau berbuat sesuatu yang luar biasa buat hidup kami. Engkau membebaskan hidup kami, Engkau hadiah terbesar dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami kemenangan, kami boleh mengalami kemerdekaan Tuhan, dan perkara-perkara besar kami percaya pasti terjadi dalam kehidupan kami. Kami siap dengan firman Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudaraku. Saya mengucapkan selamat hari Natal buat kita semuanya. Saya percaya ibadah Natal ini ibadah Natal yang sangat spesial, luar biasa, dan akan dikenang sepanjang hidup kita ke depan saudaraku. Karena ibadah Natal ini dilakukan secara online. Hampir semua banyak gereja mengadakan perayaan Natal, ibadah Natal secara online. Tetapi saudara, tidak mengurangi sedikit pun kasih Tuhan, makna Natal, hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin, haleluya. Nah, tema Natal kita berbicara tentang beyond. Diambil dari kitab Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Beyond itu artinya melebihi, melampaui, melewati, di luar jangkauan kita. Saya percaya Natal ini telah membuat kita semua sudah melakukan setidaknya perbuatan-perbuatan yang lebih daripada yang sebelumnya kita perbuat. Contoh, kita punya baju baru, kita belanja baju baru. Bukankah sebelumnya kita juga jarang belanja baju baru, tapi karena Natal kita akhirnya beli baju baru. Amin saudaraku. Atau kita membeli kado, hadiah buat orang-orang kita kasihi. Buat kita di keluarga, kita mulai beres-beres rumah, ngecat rumah, semua pekarangan kita mulai dibersihin, perabot-perabot mulai dirapiin semua. Bukankah itu menunjukkan bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang lebih
Tetapi walaupun demikian, saudaraku, kita juga punya pergumulan-pergumulan hidup yang kadang kita tahu kita punya keterbatasan. Pergumulan di dalam ekonomi kita, karir kita, hubungan kita, bahkan kadang-kadang kita mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit kita pikul sudah begitu lama sekali, saudaraku. Nah, itu sebabnya saya percaya kita semua membutuhkan perbuatan-perbuatan yang lebih dari pribadi yang sanggup melakukannya buat hidup kita semuanya. Yuk, sama seperti apa yang terjadi di kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Nah, saya percaya kondisi ini mencerminkan apa yang kita alami, di mana kita pun membutuhkan pertolongan, mukjizat, keajaiban datang dalam kehidupan kita. Orang ini lumpuh sejak lahir, nggak ada yang bisa disalahkan, sehingga dia hanya datang untuk bersedekah, untuk meminta sedekah, untuk mendapatkan dari kemurahan orang sehingga dia bisa bertahan hidup. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Kisah orang ini memberikan sebuah pengharapan buat kita semuanya. Ternyata ketika dia bertemu dengan Petrus, ternyata Petrus bukan cuma sekedar memberikan dia buat dia sedekah, tetapi yang terjadi dia bisa berjalan kembali. Nah, saya percaya itu sebabnya, saudaraku, hari ini kita mau melihat hal-hal yang beyond, hal-hal yang melampaui, di luar batas kemampuan kita. Karena kita tahu kita semua punya keterbatasan. Masalah-masalah kita yang kita hadapi kadang-kadang gak sanggup semuanya kita lakukan, gak sanggup kita pikul, gak sanggup kita selesaikan. Jangan khawatir. Itu sebabnya mari kita belajar mengerti untuk orang, untuk pribadi yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih, yang melampaui, yang beyond. Itu ada 3 persyaratan, saudaraku. Amin. Yang pertama, jika orang itu atau pribadi itu mau melakukan hal-hal yang besar, yang melebihi kemampuan kita, maka yang pertama, ia harus punya kekayaan. Saudaraku, setiap orang yang ingin dapatkan perbuatan-perbuatan yang lebih, maka orang itu harus memiliki kekayaan yang begitu banyak, nggak habis-habisnya. Amen. Nah, kita lihat Hagai 2 ayat 8. Firman Tuhan bilang begini, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, di hari Natal, saya percaya sering kita melihat, bahkan di TV, bahkan di mall, ada tokoh atau figur yang sering kita kenal, namanya Santa Claus, saudaraku. Karena dia suka membagi-bagikan hadiah kepada banyak orang, saudaraku. Ya, dia kadang-kadang membawa gumpalan, kantong, saudaraku, berisi semua pemberian. Dia memberi kepada banyak anak-anak dan orang-orang senang, happy semuanya. Tapi saudaraku, itu cuma sebuah cerita yang mungkin dulu ada, saya tidak tahu juga ceritanya begitu, saudaraku. Tetapi tetap sekarang dia nggak ada, saudaraku. Nah, kita membutuhkan pribadi Tuhan yang memiliki kekayaan yang gak pernah habis-habisnya untuk bisa memberi dalam kehidupan kita. Saudaraku, pernah gak kita mengalami bahwa kita kadang-kadang ingin mendapatkan, berharap orang menolong kita, tapi kadang-kadang, saudaraku, orang itu bukan gak nolong kita, tapi apa yang dia punya terbatas, saudaraku. Ada sebuah cerita di Alkitab, di Yohanes 2 ayat 1-3, ya, tentang cerita tentang pernikahan di Kana, ya. Dikatakan begini, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, saudaraku, ini yang sering kita alami. Ya, kita selalu mengalami kekurangan. Kenapa? Karena kita nggak semua memiliki kekayaan. Semua kekayaan kita terbatas.
Tapi Tuhan memiliki kekayaan yang tidak terbatas, sehingga Tuhan mampu melakukan hal-hal yang melebihi segala sesuatu yang kita pikirkan, kita harapkan. Dia sanggup. Apapun kekuranganmu, apapun yang kau butuhkan, Ia punya segala-galanya. Tuhan kita kaya. Dia empunya langit dan bumi. Ia empunya emas, semua yang diciptakan milik Dia. Itu sebab saudara, kita boleh kehabisan, tetapi Tuhan tidak pernah kehabisan, karena materinya berlimpah-limpah. Materi diperlukan untuk menunjukkan bahwa Dia mampu melakukan perkara-perkara yang besar di tengah-tengah kehidupan kita. Dia mampu menyediakan apapun yang Anda butuhkan, materi yang Anda butuhkan, kekayaan yang Anda butuhkan untuk kebutuhan hidup Anda. Dia mampu sediakan, karena Dia punya kekayaan yang enggak terbatas. Amin, saudaraku. Yang kedua, untuk Tuhan bisa melakukan hal-hal yang beyond, yang melebihi kemampuan kita, melebihi apapun yang kita harapkan. Dia punya kekuasaan. Nah, penting saudaraku, seseorang kalau punya kekuasaan, apa yang gak bisa diperbuatnya? Markus 5 ayat 26 dikatakan begini, ada sebuah cerita ya, tentang seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin buruk, saudaraku. Apa yang terjadi sama perempuan ini? Dia sudah datang ke tabib, tapi tabib tidak bisa menyembuhkannya, karena tabib kekuasaannya terbatas. Mungkin Anda dan saudara-saudara sekalian yang mendengar ini juga, mungkin kita sudah ke dokter, mungkin kita sudah ke banyak orang-orang yang punya kemampuan, tapi memang segitulah kesanggupan mereka, kekuasaan mereka terbatas. Tetapi Allah kita tidak terbatas, saudaraku. Kita sering mendengar ada orang-orang yang kadang ingin mendapatkan posisi atau jabatan tertentu, saudaraku. Mereka harus menyogok, mereka harus menyuap supaya mereka mendapatkan posisi yang mereka inginkan. Betul, saudaraku ya? Betul. Bahkan karena mungkin juga ada zaman dulu ada mahasiswa yang mau masuk perguruan tinggi negeri, mereka harus menggunakan joki, saudaraku ya. Jadi diganti yang pengujinya supaya mereka masuk. Apapun banyak cara yang digunakan banyak orang, saudaraku. Tapi Tuhan kita Allah yang berkuasa. Dia mampu memberikan apapun yang Anda butuhkan. Amin, saudaraku. Perempuan ini belasan tahun dia menderita, sudah pergi ke berbagai tabib, enggak ada yang sembuh. Tapi Tuhan kita berkuasa. Apa yang Anda butuhkan, Tuhan dapat perbuat, karena Dia melakukannya dengan penuh kuasa. Amin, saudaraku. Yang ketiga, untuk Tuhan bisa melakukan hal-hal yang beyond itu karena Dia punya kasih. Kasih itu yang memampukan Tuhan untuk bisa mengerjakan hal-hal yang melebihi apapun yang kita harapkan. Dia tetap melakukannya karena Dia punya kasih. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, Tuhan melihat kita melebihi semua pelanggaran yang kita perbuat. Karena kasih-Nya Dia mampu untuk tetap mengasihi Anda. Oleh karena kasih-Nya Dia tetap memberikan engkau berkat. Oleh karena kasih-Nya Dia tetap memberikan kita semua nafas kehidupan. Saudaraku, pelanggaranmu, kesalahanmu tidak bisa menggagalkan, menghentikan kasih Tuhan yang ingin diperbuatnya ke dalam kehidupan Anda dan saya. Pelanggaranmu, kesalahanmu tidak bisa menghentikan. Dia tetap memberikan cahaya, memberikan matahari buat hidup kita semuanya. Dia selalu memberikan pertolongan bagi hidup kita semuanya. Oh saudara, di Alkitab ada tertulis ada 10 orang kusta. 10 orang kusta, saudaraku. 10-10-nya sembuh. Saudaraku, yang datang kembali percaya kepada Yesus hanya 1 orang. 9 orang tidak kembali. Saudara, ingat baik-baik, mereka tidak semuanya percaya pada Yesus. Saudara, sekalipun tidak percaya pada Yesus, tapi Tuhan tetap menyembuhkan 9 orang kusta itu.
Tuhan, saudara, kasih Tuhan tidak pernah menghentikan perbuatan baik di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Dia tetap melakukan perkara-perkara yang melebihi yang kau harapkan, yang kau nantikan. Dia selalu mengerjakan melampaui segala sesuatu yang kita pikirkan. Itulah dahsyatnya Allah kita. Amin, saudaraku. Karena kasih memampukan Allah melakukan sesuatu yang lebih daripada apapun yang kita harapkan. Amin, saudara. Nah, kalau kita melihat semuanya, saudaraku, apa yang harus kita pikirkan lagi? Karena dia mampu untuk melakukan, mari kita berharap sama Tuhan. Nah, bagaimana dia bisa bekerja dalam kehidupan kita? Anda bisa bayangkan, karena kasihnya dia mampu untuk tetap memberikan mukjizat, memberikan berkat, memberikan kesembuhan buat siapapun manusia berdosa. Apalagi buat kita semua yang mau sungguh-sungguh, mau percaya, yang mau terus menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa di antara kita ingin terus mau mengalami perkara-perkara yang besar? Mungkin kita nggak punya kekayaan yang luar biasa. Mungkin kita bukan orang yang berkuasa. Mungkin kita kasih kita pas-pasan. Tapi saudaraku, sekalipun kau nggak punya ketiganya, tapi Tuhan empunya ketiga-tiganya. Apa yang kita butuhkan untuk bisa menarik 3 perkara yang Tuhan miliki, hal-hal yang Tuhan miliki, hanya satu, saudaraku. Kita membutuhkan iman. Iman akan menarik perhatian Tuhan, menarik segala sesuatu yang ada pada Tuhan ke dalam kehidupan kita. Yuk kita baca firman Tuhan. Dikatakan kitab Matius 9 ayat 22 dikatakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Wow, saudaraku, iman itu telah membuat Yesus mulai berpaling dan memandang dia. Saudara, ketika Anda punya iman, ketika Anda percaya Yesus telah lahir ke dunia, Yesus telah mati bagi semua dosa kita, maka dia akan memandang, melihat kepada kita, sehingga kekayaannya, kekuasaannya, saudaraku, dan kasihnya akan berbalik memenuhi kehidupan kita. Maukah saudaraku hidupmu dipenuhi dengan kekayaan Tuhan? Itu sebabnya dengan engkau percaya, engkau beriman kepada Yesus Kristus, maka segala sesuatu yang engkau harapkan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Ini kesempatan buat kita semua, saudaraku, di hari Natal ini. Mari, apapun pergumulanmu, apapun permasalahan hidupmu, Yesus empunya segala-galanya. Mungkin engkau nggak memiliki kekayaan, mungkin engkau nggak memiliki kekuasaan sehingga jabatan bisa naik, posisi bisa naik, karir mungkin bisa naik, tetapi Tuhan berkuasa. Engkau nggak perlu takut asal kita percaya kepada Tuhan. Maka kekuasaan Tuhan yang akan membawa kita naik di dalam karir kehidupan kita. Haleluya. Ekonomi Anda akan dipulihkan. Amin, saudaraku. Apapun dapat Tuhan perbuat jika kita percaya dengan iman kepada Yesus Kristus. Karena hari ini, hari di mana dia lahir ke dunia. Mari saudaraku, kesempatan yang Allah Bapa berikan buat kita semuanya. Kalau Anda belum percaya sama Yesus Kristus, hari ini buka hatimu, percaya, beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga engkau akan melihat hal-hal yang besar, beyond, melampaui apapun yang pernah kau pikirkan, yang pernah kau doakan, kau harapkan. Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu karena iman. Haleluya, saudaraku. Mari saya undang kita semuanya buat kita bangkit berdiri semua. Kita meresponi firman Tuhan ini. Siapa pun di antara kita hari ini, di hari Natal ini, kalau kita hari ini punya pengharapan, punya permohonan, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepalamu semuanya. Mari datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau. Katakan apa yang permohonanmu, ucapkan permohonanmu. Tuhan, aku mau engkau aku sembuh. Aku mau engkau berkati orang
orang tuaku, aku mau ekonomiku dipulihkan. Apapun saudaraku, dia punya segala-galanya. Dia punya kekayaan yang tidak pernah habis-habisnya. Mari saudara angkat tanganmu, saya akan berdoa. Tuhan, aku berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan. Tuhan, aku percaya Engkaulah Allah yang melakukan perkara-perkara yang melebihi apapun yang mereka doakan, bahkan pikirkan. Engkau Allah yang beyond Tuhan. Engkau melebihi semua yang mereka pikirkan, melebihi Tuhan apapun yang mereka harapkan. Engkau hari bekerja Tuhan, jamah hidup mereka. Aku percaya dengan kekayaanmu, dengan kekuasaanmu, dan dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau melawas setiap hidup umat-Mu Tuhan, melawas setiap hidup jiwa demi jiwa Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Engkau, yang mau percaya kepada Engkau Tuhan, Engkau berkati mereka hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah anugerah Tuhan dalam hidupmu. Terima anugerah dalam hidupmu. Bagi engkau yang belum pernah terima Yesus, engkau boleh katakan dalam hatimu, Tuhan Yesus, aku buka hatiku, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, aku percaya aku akan menerima kekayaan, kekuasaan, dan kasih Tuhan dalam hidupku. Diberkati Engkau hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku memberkati Tuhan setiap orang dan memberikan mereka kepada Engkau Tuhan, yang mengembalakan mereka, mengasihi mereka. In the name of Jesus. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkati orang tuamu, diberkati ayahmu, ibumu, diberkatilah saudara-saudaramu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, usahamu, diberkati sekolahmu, kuliahmu, diberkati engkau waktu engkau masuk, waktu engkau keluar, waktu engkau duduk, waktu engkau berjalan. Diberkatilah engkau senantiasa. Tuhan akan mempromosikan dan mengangkat engkau sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Opung saya cuma nanya, dan yang paling saya kagetkan itu opung saya cuma nanya berapa jumlahnya, dan dia nggak ada nanya kemana uangnya gitu. Padahal secara logika manusia, bahkan ketika kita minta uang sama orang tua pun pasti orang tua kita nanya uangnya mau dikemanain gitu, uangnya buat apa. Tapi opung saya cuma nanya berapa totalnya. Lalu ketika saya memberikan totalnya, saya pikir opung saya bakalan kaget gitu, tapi ternyata di luar dugaan saya. Dia cuma bilang oke, akan opung kirimkan gitu. Dan saat itu saya percaya bahwa itu bukan berasal dari manusia. Tuhan yang mungkin Tuhan ngasih mungkin Tuhan ngasih uang sama opung saya, dan opung saya dijadikan perantaraan gitu. Gitu aja. Terima kasih. Di awal bulan Oktober, saya kembali dari Jayapura ke Jatinangor. Dan ketika saya kembali ke tempat ini, ke Jatinangor, saya merasa seperti kehilangan pengharapan. Bisa memutuskan untuk berdoa. Dan ketika saya berdoa,
hal yang sama yang pernah Tuhan taruh, yang pernah Tuhan nyatakan, itu kembali lagi. Yaitu gambaran sebuah rumah dan tulisan di samping rumah itu, di samping rumah itu yaitu big. Dan saya memutuskan untuk saya percaya. Saya percaya dan saya terus mengulangi, saya percaya. Di akhir bulan Oktober saya ditelepon oleh teman saya dari Jawa Tengah, ditawarkan sebuah pekerjaan dengan posisi wakil direktur 3. Wow, ini hal yang saya tidak pernah terpikirkan. Saya percaya ketika kita memegang apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita dan kita percaya dan kita melakukannya, maka kita akan melihat pembuktian Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya pekerjaan ini salah satu pembuktian Tuhan dalam kehidupan saya. God bless you. Hari yang baru, harapan ada dalam hidupku, ku tahu Kau
Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hatinya. Amin.
the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and a soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices on night divine, on night when Christ was born. All night divine, all night, all night.
Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.